Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lagi Lupa Channel. Di video kali ini saya akan mencoba menginstalasi VFSense di Proxmox. Jadi langsung saja. Pertama teman-teman harus punya ISO-nya terlebih dahulu. Silakan di download VFSense-nya. Oke. Nanti silakan di download saja. Di sini sudah versi 2.8. Untuk sementara saya masih menggunakan yang 2.272 ya. Jadi caranya pertama kita harus buat create VM, atau untuk teman-teman yang masih pemula silakan upload dulu ISO image-nya di lokal, terus pilih ISO image dan upload ya. Berhubung punya saya sudah ada di sini VFSense CE272 ya. Jadi saya langsung saja create VM. Sini VM ID saya buat 2000 saja supaya langsung jadi di paling bawah. Namakan YT VFSense seperti ini ya. Kelebihan VFSense kita pasang 1500. Oke. Di sini ISO-nya kita arahkan di VFSense CE272 ya, seperti ini. Oke, jangan lupa dicentang yang ChemoAgent. Nanti sekalian kita instalkan ChemoAgent-nya biar IV-nya terbaca ya di summary. Tinggal kita next. Oke, next saja di sini. Saya pakai menggunakan CPU 2 core. Sini saya gunakan yang host ya. Memori hanya untuk penginstalan kita pakai yang 2 GB standar. Oke, nanti kita atur setelah membuat VM-nya ya, supaya teman-teman paham. Oke, YT VFSense sudah terbuat atau tercreate. Kita coba masuk di hardware. Pertama harus kita pastikan bahwa kita mempunyai networking ya. Networknya harus kita pahami terlebih dahulu. Di sini punya saya itu ada INP 1S0 atau ETH-nya. Jadi saya bridge. Jadi saya sudah tandai dengan komen ini untuk internet ya. Untuk internet, dan ini saya coba bridge ke klien ya. Saya coba gunakan supaya jelas ke klien LAN card, atau kalau teman-teman yang menggunakan USB LAN silahkan lakukan penamaan supaya gampang untuk ketika kita menambahkan interface ya. Oke, jangan lupa di apply configuration. Nah, setelah berhasil membuat networknya atau VM bridge-nya, kita coba masuk di VM yang sudah kita buat tadi dan kita tambah network device-nya ya. Di sini saya biarkan VMware 0 karena ini untuk ISP. Kita ganti jadi Intel S1000 dan kita tambahkan lagi untuk ke klien ya. Ke klien saya yang seperti ini, ke LAN card ya. Coba buat. Oke, setelah itu kita coba start. Kita buka konsolnya. Oke, sementara booting ya teman-teman.
Nah, di sini kita tinggal enter saja, enter lagi, enter. Saya gunakan yang default ya, enter. Sini kita pakai yang stripe dan kita tekan spasi untuk menandai dan oke. Terus kita pilih yes ya. Sudah memasuki proses penginstalan. Kita tunggu sampai melakukan booting nanti di harddisknya atau di Proxmox. Setelah itu kita coba sampai bisa di klien ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita reboot atau kita restart. Jadi kita tunggu saja untuk VFC-nya melakukan booting ya. Seperti ini. Masih sementara booting untuk pertama kali. Jadi kita lihat apakah mendapatkan one interface-nya. Oke. Kalau bootingnya di configure LAN itu cepat, berarti sudah mendapat IP ya. Dan teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang config one-nya terhitung lama, berarti kita belum mendapatkan IP address DHCP dari ISP kita ya. Jadi dipastikan seperti itu. Nah, baik, kita kembali lagi di pengaturan. Di sini saya gunakan net 0 itu sebagai one dan net 1 itu sebagai ke klien ya, untuk ke klien. Jadi sudah berhasil, ini adalah IP dari ISP saya. Jadi kita langsung coba saja apakah ini bisa diakses via LAN. Kebetulan webcam saya bermasalah, kamera saya bermasalah, jadi saya tidak bisa perlihatkan untuk memindahkan ETH-nya ya, atau colokan LAN card ke klien. Jadi saya di sini remote menggunakan WiFi. Kita coba pastikan dimatikan seperti ini. Dan kita coba cek apakah sudah mendapatkan IP address atau belum. Perhatikan bahwa jangan lupa teman-teman colokkan kabel dari interface yang sudah dikonfigurasi di Proxmox ya. Jangan sampai ketukar nanti tidak keluar. Saya coba, harusnya saya mendapatkan IP 1.1. Oke. Sudah ya. Di sini saya sudah mendapatkan blok IP 1.0 karena 1.1 itu punya server. Nah, kita coba remote. Oke, sudah berhasil. Kita coba akses 1.1, berhasil masuk ke VFSense-nya. Di sini username admin, password defaultnya itu VFSense ya, seperti ini. Kita tunggu saja, kita next. Oke, kalau bisa di next saja. Nah, di sini saya ganti time zone saya ya. Saya ada di Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo, pakai Asia Makassar. Oke, ini kita coba next saja. Kalau teman-teman mau ganti IP-nya silahkan. Saya contohkan, saya mau ganti jadi blok 90.1 ya, seperti ini. Dan passwordnya saya juga akan menggantinya di sini.
Kita coba reload. Jadi saya di sini menggunakan via LAN ya. Untuk WiFi-nya saya sudah disable. Saya otomatis menggunakan LAN. Nah, karena IP-nya berhubung tadi saya sudah ganti, harusnya saya coba disable dulu untuk network interface-nya. Dan saya enable lagi. Saya coba pastikan saya mendapat IP sesuai yang sudah saya ganti ya. Tadi saya ganti di blok 90, harusnya saya mendapatkan IP 90. Oke, masih proses mencari IP address. Apakah sudah bisa? Nah, sudah ya. Ini sudah bisa saya mendapatkan IP 90.10. Kita langsung saja coba ganti URL-nya menjadi 90.1. Oke, berhasil ya. Tinggal kita buka admin, jangan lupa passwordnya yang sudah diganti harap diperhatikan. Oke, dan ini berhasil ya. Saya sudah berhasil install pfSense. Saya coba buka internet apakah sudah jalan. Kalau saya buka Google, oke masih mati ya. Padahal di ISP saya itu ada internet, cuman ke klien itu tidak ada. Coba kita periksa settingannya sedikit. Oke, kalau bisa WAN-nya ini WAN 1. Seperti ini. Gateway-nya kita pakai WAN DHCP ya, karena kita hanya memiliki satu gateway. Buka YouTube. Oke, masih belum bisa. Coba buka Google. Nah, kalau seperti ini masalahnya, kita coba setting DNS-nya ya. Karena kalau kita coba ping 8.8 itu bisa, hanya mengakses DNS-nya kita tidak bisa. Kita cari di DHCP server dan coba kita isi DNS di sini 81. Oke, jadi DNS-nya saya isi ya. DNS 8.8 dan 1.1. Oke, jangan lupa di apply configuration dan coba kita ping google.com. Oke, masih belum bisa ya. Google masih belum ketemu dan internetnya masih belum jalan. Ini permasalahannya itu ada di routing dan juga ada di WAN-nya. Kalau kita perhatikan WAN-nya, kita wajib IP konfigurasi IP6 itu kita non, atau kalau boleh kita disable dulu interface-nya. Karena ini pertama melakukan settingan, biasa itu internetnya tidak keluar di dalam LAN-nya ya, padahal di ISP-nya ada. Ini yang kendala yang sering terjadi. Jadi kita coba perbaiki. Kita coba masuk di routing. Oke, gateway-nya sudah hilang. Dan coba kita buat WAN, kita aktifkan DHCP. Kita pakai DHCP aja ya. Di sini kita biarkan tanpa dicentang. Kita simpan. Karena percuma kita install pfSense terus kliennya itu tidak dapat internet ya. Harusnya kita coba sampai bisa mendapatkan internet seperti ini. Oke, kalau masih belum bisa, kita coba pastikan routingnya sudah berhasil. WAN 1 DHCP, kita kembalikan ke otomatis. Kita pilih DHCP saja.
Coba akses Facebook, masih tidak bisa. Dan solusi yang terakhir kita ganti DHCP servernya, service DHCP server seperti ini. Ini padahal kita sudah pasang lagi DNS-nya sama gateway, kita biarkan kosong. Kalau mau dipasang ya tidak jadi masalah. Kalau kita coba pasang harusnya bisa ya, karena ini adalah IP gateway internet saya. Kita coba pasang gateway, kita simpan. Oke, tidak bisa, bermasalah karena backend dengan DHCP networking. Oke, di sini kita coba ganti ya. Kita masuk di sistem advance dan kita cari networking. Kita jangan pakai yang ISC DHCP server, kita menggunakan ini ya, DA DHCP. Oke, kita coba simpan. Kita coba buka di Google, masih tidak bisa. Kalau pengetahuannya sudah dirasa benar dan masih tidak keluar internet, kita harus restart terlebih dahulu ya untuk server. Reboot, normal reboot. Kita tunggu sampai melakukan booting. Kalau dilihat di sini saya sudah bisa mengakses IP, tapi saya tidak bisa mengakses DNS ya. Jadi itu masalahnya. Nanti kita coba tunggu apakah VFC-nya selesai booting. Kita coba periksa di rules. Masih ada yang salah, jadi kita perbaiki. Karena kalau kembali saya katakan, kalau VFC-nya diinstal dan kliennya tidak ada internet, itu sama saja bohong. Kita pastikan bahwa klien kita bisa mendapatkan internet ya. Selama tidak mendapatkan internet, berarti sia-sia kita menginstal VFSense ya. Jadi nanti VFSense-nya kita gunakan untuk load balancing. Seperti itu. Oke, di sini harusnya saya sudah dapat IP dan kembali online. Kita coba login, admin. Kita buka YouTube. Masih tidak ada internet dan kita coba cari di service DHCP server. Oke, aman. Gateway-nya kita pasang 90, harusnya sudah bisa internetan, tapi di sini masih belum keluar ya. Oke, di firewall aman, rules LAN. Oke, harusnya ini sudah bisa tembus karena LAN subnet itu di any ya, sudah di any semua. Di sini juga tidak ada masalah, advance-nya aman. Jadi di routing. Oke, harusnya ini sudah bisa. Firewall NAT. Nah, kalau bermasalah seperti ini, harusnya masalah itu di DNS. Dan coba kita perhatikan, kita kemungkinan ada di firewall. Di sini saya tidak matikan, coba kita simpan. Sudah hilang. Kita kalau ping dari sini itu bisa jalan ya.
ping 8.8, kita pilih one. Oke, tembus. Nah, masalahnya kita tidak bisa internetan via klien. Jadi kita harus periksa DNS-nya ya. Di sini masih home Arfa. Ini tidak jalan, harusnya seperti ini. Kalau kita ganti DNS-nya, kita disable, kita enable lagi. Oke, sampai benar-benar mendapatkan IP DNS seperti ini ya, teman-teman. Jadi masalahnya hanya di DNS. Pasti ini sudah bisa kita lakukan googling dan YouTube. Dan semua browsing ya. Kita sudah bisa melakukan browsing. Tadi saya hanya bisa melakukan ping dan tidak bisa melakukan browsing itu karena masalah di DNS. Jadi kita perhatikan DNS-nya itu ada di DHCP server. Jangan lupa ditambahkan DNS dan kita sistem di general setup. Ya, kita perhatikan saja di sini. Kalau masih ada yang error, maka klien kita tidak akan mendapatkan internet ya. Kita buka advance, kita buka tab networking. Harusnya di ESC DHCP server. Saya menggunakan KEA DHCP server ya. Jangan lupa di DHCP server dan ganti jadi pasangkan DNS ya. Jadi kita masuk di advance, kita pilih networking. Di sini dari ESC DHCP kita ke KEA DHCP. Terus kita masuk di service DHCP server, tambahkan DNS dan save. Silahkan reboot server teman-teman. Jangan lupa kita pantau di sini bahwa kita sudah mendapatkan IP DNS seperti ini ya. Kalau IP DNS-nya seperti tadi hanya home ARPA, pasti kita hanya bisa melakukan ping dan tidak bisa melakukan browsing. Oke, jadi cukup sekian. Mohon maaf, tadi saya katakan saya baru menginstal Qemu ya di sini. Jadi IP-nya tidak terdeteksi. Langsung saja kita aktifkan putihnya supaya saya bisa melakukan copy paste. Kalau saya akses lewat konsol, itu saya tidak bisa melakukan copy ya. Jadi kita harus tulis manual. Kalau ada yang gampang, kenapa harus kita persulit? Di sini langsung saja kita buka di one-nya. Oke, aman. Buka di advance. Kita cari secure shell, kita enable dan kita simpan. Oke, kita buka putih seperti ini. 0 titik, maaf, kita buka IP 90.1. Karena kalau kita tidak aktifkan, kita tidak bisa mengakses via SSH ya. Jadi kita enable di secure shell, kita masuk dengan mode admin, passwordnya. Oke, nah sekarang kita pilih nomor 8 seperti ini ya. Langsung saja kita install seperti ini ya. Package install, tinggal kita copy. Oke. Setelah melakukan penginstalan, kita tunggu sampai selesai.
Oke, kita coba gunakan ini, kita copy dan kita coba kopikan juga yang di bawah seperti ini. Kita Ctrl X, Y, dan Enter. Dan ini kita coba jalankan package manager ya. Saya coba install dari package manager itu CMD-nya ya, supaya gampang. Dan juga ketika restart itu jalan otomatis ya. Kita tulis CMD. Nah, kita install yang shell CMD ya, seperti ini. Confirm. Oke, berhasil. Kita buka di service. Kita pilih di shell CMD, kita add. Di sini komennya itu kita ambil yang ini ya. Sini saya pilih early CMD dan kita simpan, save. Oke, setelah itu kita restart. Oke, sementara melakukan restart, kita tunggu apakah saya akan mendapat IP nanti di summary itu muncul di sini. Kalau QEMU-GUIS agent-nya itu terinstall ya. Kita tunggu saja sampai benar-benar booting. Ini GUIS agent not running. Jadi harusnya di sini IP-nya akan terdeteksi ya. Karena kita sudah menginstal QEMU-GUIS agent ya. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Oke. Coba restart. Oke, dan berhasil ya. Jadi kita bisa melihat IP address dari pfSense kita karena sudah menginstal QEMU-GUIS agent ya. Jadi eh, cukup sekian untuk penginstalan pfSense di Proxmox. Sekalian bisa melakukan browsing via client dan juga menginstal QEMU-GUIS agent agar bisa terdeteksi IP-nya di pfSense untuk memudahkan kita memonitoring juga ya. Oke, demikian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.